Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Prasetyanti, NIM 12406193033. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 manajemen keuangan internasional yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai paritas internasional. Pertama-tama, sebelum kita memulai presentasi kali ini, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu, dan selanjutnya saya turut mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Mega Tunjung Hapsari MAP selaku dosen manajemen keuangan internasional yang telah membantu membimbing terselesaikannya makalah kali ini, dan seluruh anggota kelompok dan pihak-pihak yang berkaitan dengan terselesaikannya makalah ini. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Melia Prasetyanti, NIM 12406193033. Yang kedua, Safa Sena Salsabila 1266420101006. Yang ketiga, Zakina Lailia Husna 12640620120. Yang keempat ada Elisa Nursandriani Sunandar 12646201033. Kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai paritas internasional yang terdiri dari 3 materi nantinya, yaitu yang pertama paritas daya beli, yang kedua international advisor effect, yang ketiga paritas tingkat bunga. Materi yang pertama, paritas daya beli. Teori paritas daya beli ini pada dasarnya adalah sebuah cara untuk meramalkan kurs keseimbangan. Jika suatu negara mengalami suatu ketidakseimbangan neraca pembayaran, teori paritas daya beli menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara, sehingga daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk asing. Artinya, nilai tukar suatu mata uang akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar dua negara, dan daya beli konsumen ketika membeli produk domestik akan sama dengan daya beli pada saat melakukan impor dari negara lain. Paritas daya beli ini menunjukkan secara langsung bahwa perubahan nilai tukar mata uang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan inflasi yang berlaku dari satu negara ke negara lain. Teori ini juga dapat menunjukkan terjadinya konflik antara stabilisasi harga dalam negeri dengan stabilisasi nilai tukar. Paritas daya beli absolut. Salvator mengungkapkan bahwa teori paritas daya beli versi absolut ini merupakan titik equilibrium dari nilai tukar antar dua negara dan rasio tingkat harga dari kedua negara yang bersangkutan. Menurut Amalia, teori paritas daya beli versi absolut pada dasarnya adalah perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. Paritas daya beli absolut memiliki asumsi bahwa tanpa adanya hambatan internasional, harga dari sejumlah produk yang sama pada dua negara yang berbeda seharusnya setara jika diukur dalam mata uang yang sama. Hubungan
equilibrium yang diterapkan dalam paritas daya beli versi absolut mengasumsikan arbitrase komoditas sempurna antara dua negara yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. S sama dengan P per P bintang. Keterangannya, S adalah nilai tukar, P adalah tingkat harga domestik, P bintang adalah tingkat harga asing. Materi selanjutnya tentang paritas daya beli relatif. Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar, seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga jumlah produk pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Amalia mengungkapkan bahwa pada paritas daya beli versi relatif, apabila terjadi perubahan harga di kedua negara, maka nilai tukar antar kedua negara tersebut juga harus mengalami perubahan juga. Paritas daya beli versi relatif juga dapat mengukur apakah mata uang tersebut overvalue atau undervalue. Berikut ini adalah rumus paritas daya beli versi relatif. S sama dengan 1 plus P dibagi 1 plus P bintang dikurangi 1. Keterangannya, S sama dengan nilai tukar, P sama dengan tingkat inflasi domestik, P bintang sama dengan tingkat inflasi asing. Materi selanjutnya tentang International Fisher Effect. Berlianta mengatakan bahwa teori International Fisher Effect menjelaskan pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain disebabkan oleh perbedaan suku bunga nominal yang ada di kedua negara tersebut. Menurut Madura, International Fisher Effect menggunakan tingkat suku bunga sebagai inflasi untuk menjelaskan kurs berubah sepanjang waktu. Namun teori ini sangat terkait dengan teori PPP, karena suku bunga seringkali sangat terkait dengan tingkat inflasi. Investor dari seluruh negara menginginkan pengembalian yang sama. Perbedaan tingkat suku bunga antar negara mungkin merupakan akibat dari perbedaan taksiran inflasi. International Fisher Effect menjelaskan adanya arbitrase antara pasar keuangan dalam bentuk aliran modal internasional, menunjukkan bahwa perbedaan suku bunga antar dua negara merupakan predikator uang tidak bias atau implicit predikator untuk perubahan kurs spot masa depan. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang teori International Fisher Effect. Mata uang asing akan terapresiasi ketika suku bunga asing lebih kecil dibandingkan suku bunga negara asal. Negara dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi akan menyebabkan mata uangnya terdepresiasi. International Fisher Effect menunjukkan hubungan antara perubahan persentase spot dan perbedaan suku bunga pada pasar modal antar negara. Teori ini berhubungan erat dengan teori P3 karena tingkat suku bunga seringkali berkolaborasi dengan laju inflasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan suku bunga yang terjadi di beberapa negara disebabkan oleh tingkat inflasi. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung International Fisher Effect. EF sama dengan 1 plus IH per 1 plus IF min 1. Di sini EF menjelaskan tentang persentase perubahan mata uang, IH inflasi negara Indonesia, IF inflasi negara Amerika Serikat. Materi selanjutnya yaitu mengenai paritas tingkat bunga. Paritas tingkat bunga merupakan suatu konsep yang muncul dari suatu mekanisme dan perilaku yang terjadi dalam pasar valuta asing. Para pelaku di pasar tersebut mendasarkan permintaannya terhadap surat-surat berharga dalam mata uang tertentu pada perkiraan manfaat rate of return berbagai mata uang yang diperdagangkan.
Macam-macam informasi dibutuhkan untuk membandingkan peluang manfaat dari masing-masing surat berharga valuta asing. Informasi tersebut diantaranya perubahan nilai uang dari surat berharga valuta asing yang diukur dengan tingkat bunga dan kemungkinan terjadi perubahan kurs. Hubungan antara kurs dan tingkat bunga inilah yang merupakan dasar dari kondisi paritas tingkat bunga yang menyatakan bahwa dalam sistem devisa bebas tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama dengan tingkat bunga di negara lain setelah diperhitungkan perkiraan mengenai laju depresiasi mata uang negara yang satu dengan negara yang lain. Pemaparan selanjutnya mengenai paritas tingkat bunga yaitu pada kondisi keseimbangan hubungan pasar valuta asing dengan pasar keuangan internasional untuk mata uang yen Jepang dengan tingkat bunga di Jepang disebut RJPY dan dolar Amerika dengan tingkat bunga di Amerika disebut RUSD dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 plus RJPY per 1 plus RUSD sama dengan USD dibagi JPY kali F per USD dibagi JPY kali S. Kurs spot untuk dolar Amerika terhadap yen Jepang dinyatakan USD bagi JPY kali S, dengan kurs forwardnya dinyatakan USD dibagi JPY kali F. Kurs USD per JPY menyatakan jumlah yen Jepang per 1 dolar Amerika. Misal USD per JPY 100,00 artinya 100,00 yen per 1 dolar Amerika. Sisi kanan dari persamaan tersebut adalah kondisi pasar valuta asing yang dinyatakan dengan rasio kurs forward terhadap kurs spot. Sedangkan sisi kiri persamaan merupakan kondisi pasar keuangan internasional yang dinyatakan dengan rasio perubahan tingkat bunga di Jepang terhadap Amerika. Untuk selanjutnya saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin terselesaikannya makalah ini dan tugas kelompok manajemen keuangan internasional dengan materi paritas internasional, dan saya memohon maaf apabila menjadi moderator, dan teman-teman sekalian saya memohon maaf apabila kami sekelompok ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.